Ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti ini. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena bagaimanapun rekan-rekan tahu, di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM. Maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak bijak jika kita fokus mencari siapa kambing hitam. Bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah menghubungi berkajian dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik. Namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam, dan saya siap membersamai keluarga korban melalui masa-masa sulit. Begitu, terima kasih. Rekan-rekan, Bu, izin apakah itu pernyataan ada ini khusus untuk melarang ada kegiatan pesta rakyat? Pesta rakyat. Masuk makan gratis itu katanya Bapak sudah melarang. Saya tidak. Sebenarnya ini juga yang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari saya. Jejak digital mudah membeli. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Harga hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat. Kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Mungkin di sini ada yang lihat podcast saya H-1 dengan Tribun. Saya bilang ya bukan pesta rakyat sih. Keluar dari mulut saya. Tapi itu kan sempat dirapatkan, Bu, ada laporan berita. Itulah yang saya bilang. Itu rapat siapa, notulensi siapa, tersebarnya kok bisa. Saya jujur demi Allah baru melihat notulensi itu ketika kejadian. Ada staf saya bilang, Bu, ini orang nggak diumumin juga, sudah tahu dari notulensi itu. Dan juga harus kita rekan-rekan, setiap progres yang akan dilakukan ketika hari pernikahan
semua meeting yang dilakukan, saya beserta istri saya selalu hadir. Karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada rapat yang berjalan dan juga ada notifikasi yang beredar. Dan yang Jujur, mengedarkan, kami berdua tidak mengetahui akan rapat yang terjadi. ya mungkin kalau berkaca dari kejadian sebelumnya, notulensi kami yang untuk pernikahan bocor yang ada katanya Pak Presiden mau datang, itu menjadi pelajaran besar bagi kami, sehingga kami sangat berhati-hati soal notulensi. Tapi kemudian terjadi lagi kan dari apa notulensi yang tersebar, kemudian pada hari hanya tidak betul kan? Ya. Karena kami berupaya semaksimal mungkin menghindari. Tapi yang kemarin kami kecolongan, kami tidak tahu sama sekali mungkin karena gap waktu yang begitu singkat. Dan kami juga fokus pada acara pernikahan, jadi itu lost sekali. Ini kan rangkaian pernikahan ini kan artinya terorganisir ya, ada terorganisir dan dikelola gitu. Nah, tapi kenapa bisa sampai pengawasan begitu ketika terjadi hal itu? Apa dari tingkat koordinasinya seperti apa? Hal ini yang saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau, jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100%, karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres, di mana aja sih pertanyaannya? Kalau Pertemuan itu WO yang yang berangkat diperiksa oleh Polres. Oh, Saya bukan tidak Pak tahu. Maud. Bukan saya. kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Mungkin periksa IO aja. Kalau yang berita acara di Pondok apa di mana? Jadi gini, setelah saya Jumatan, saya buka YouTube. Ketika memang melihat tanda-tanda kecelakaan, langsung saya berangkat ke sana. Dengan berangkat ke sana, saya pun pihak-pihak yang ada di situ, semua yang saya omongin kok bisa terjadi seperti ini. Langsung saya ambil keputusan, semua itu ditutup. Jadi yang membuka saya nggak tahu. Yang saya membuka tidak. kita tidak tahu, yang bagaimana Tapi itu begini. seperti tidak tahu. Yang Memang- cuman pada intinya adalah ketika saya melihat itu chaos, saya langsung berangkat ke sana. Lalu saya tutup. Jadi acara sebenarnya pada saat itu apa sih? Betul. Jadi acara yang sebenarnya dari tadi yang dibilang kami punya sisa makanan, bukan sisa makanan, artinya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silahkan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, kok Ibu bohong? Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak mengumumkan sama sekali. Kalau di kejadian itu siapa yang paling bertanggung jawab secara hukum? Nggak boleh saya yang Nggak ngomong, bisa itu kita harus ucapkan. kepolisian. Bukan Kalau bukan di- tadi itu kan itu artinya tidak bukan makan gratis ya, dia bukan itu. Kemudian dalam kejadian itu ada kejadian penutupan gerbang. Itu kan ada tiga. Nah, jadi gini, yang harus digarisbawahi dulu adalah kita tidak dalam sengaja menyediakan event yang namanya makan gratis. Itu harus Itu digarisbawahi. hanya untuk menyediakan Itu saja. makanan digelar di situ dikarenakan memang porsi makanan yang masih banyak sangat berlebih. Lalu kita sajikan di situ, ya mana tinggal dimakan. Karena kan kita pun menyadari bahwa di situ banyak petugas, banyak warga. Ya memang itu dipersilahkan. Kalau itu kan kita paham kalau ruang itu Pak Mulia. Nah maksudnya itu kan itu ada titik, ada dua